Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Saputra, NIM 19101109, kelas S1.07D. Cita-cita saya ingin jadi juragan sawit. Kali ini saya akan menjelaskan postes tentang konstruksi dasar pemilihan. Selain runtutan, konstruksi dasar lain yang dapat digunakan untuk membangun sebuah algoritma adalah pemilihan atau selection yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol arah dari sebuah proses. Konstruksi dasar pemilihan dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pertama pemilihan tunggal, kedua pemilihan ganda, ketiga pemilihan majemuk atau lebih dari 2, keempat, pemilihan besarang. Pemilihan tunggal digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada satu kondisi saja. Jika kondisi terpenuhi atau bernilai true, maka proses yang ada di dalam kondisi tersebut akan dijalankan, dan jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai false, maka tidak ada proses yang dijalankan atau proses tersebut dilewati. Pemilihan ganda digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari kemungkinan 2 kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi kedua akan dilewati. Pemilihan majemuk digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari banyak kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi yang lain akan dilewati. Pemilihan besarang terjadi ketika struktur pemilihan juga terdapat pada instruksi yang ada di dalam suatu kondisi pemilihan. Dengan kata lain, terdapat struktur if di dalam struktur if sebelumnya. Jika kondisi if sebelumnya atau kondisi 1 terpenuhi bernilai true, maka struktur if yang ada di dalam atau kondisi 2 akan diperiksa dan instruksi di dalam kondisi 2 yang terpenuhi akan dijalankan. Berikut ini contoh flowchart dari pemilihan tunggal dan pemilihan ganda. Terus ini contoh flowchart dari pemilihan majemuk dan pemilihan besarang. Terus kita masuk saja ke programnya. Yang pertama, include iostream file header untuk memuat cin dan cout. Terus using namespace untuk membaca cout. Terus integer main untuk memulai program. Terus di sini kita deklarasikan 4 variabel, yaitu pilihan, uang, ikan bakar, dan ikan rebus, dan dengan tipe data yang sama, yaitu integer. Namun untuk ikan bakar dan ikan rebus kita beri nilai, yaitu ikan bakar 200.000, ikan rebus 500.000. Kemudian kita output menu. Ikan bakar sama dengan yang tadi 200.000, dan ikan rebus sama juga yang tadi 500.000. Terus kita jalankan aja programnya. Nah, di sini akan ada cout masukkan pilihan. Karena di sini ada meminta input, yaitu
masukkan uang, terus kita buat aja masukkan pilihannya 1, masukkan uangnya 300.000. Di sini akan, oh ini enggak 300.000, 3.000 rupanya. Salah. Pilihan 1, 300.000. Di sini akan keluar, selamat Anda berhasil membeli ikan bakar. Terus di sini kita ubah ke swipe cash. Nih, swipe cash. Atau cash pertama. Kalau uangnya lebih dari, kalau uang pembeli lebih dari 200.000 ikan bakar, maka akan keluar, selamat Anda berhasil membeli ikan bakar. Kalau uang pembeli kurang dari ikan bakar, maka yang keluar adalah uang Anda kurang. Terus di sini break. Break itu untuk fungsinya untuk mengakhiri. Kemudian masuk ke kasus kedua. Sama juga yang kayak pertama. Kalau uang si pembeli lebih dari ikan rebus dari 500.000, maka akan keluar, selamat Anda berhasil membeli ikan rebus. Kalau uang si pembeli kurang dari ikan rebus 500.000, maka yang keluar uang Anda kurang. Terus kita break lagi untuk mengakhirinya. Lalu kita default. Ini fungsinya untuk jikalau misalnya 3, maka kita munculkan error. Maksudnya ini kalau gini aja, kita contohkan aja lah ya, langsung. Di sini kan cuma pilihan 1 sama 2. Terus kita tulis 3. Masukkan uang tetap. Terus yang keluar adalah error. Sekian penjelasan dari program saya. Kalau ada salah maafkan.